Citraland Triorejo CBD. Nah teman-teman, sekarang saya ditemani sama Mas Dedi. Halo Mas Dedi. Halo. Oke, sekarang kita lagi jalan menuju ke show unitnya yang tipe Bruce ya Mas Dedi ya. Benar Oke. sekali. Untuk di sekitaran kita ini tipe berapa Mas ini? Tipe apa ini Mas? Jadi kalau untuk di sekitaran kita ini tipe Albert itu tipe yang paling besar di Citraland Triorejo CBD dengan luas tanah 8 kali 16. Oke, 8 Tapi kali kalau 16. untuk tipe Albert ini memang antusias dari investor, dari pencari properti itu sangat antusias. Antusias banget ya? Sudah sold out kalau yang untuk tipe Albert ini. Oh, jadi tipe Albert ini sudah sold out semua? Sudah sold out. Udah habis semua ya berarti? Sudah habis. Waduh, keren banget. Jadi laris banget ya teman-teman ya. Oke, untuk fasilitasnya sendiri Mas, di Citraland Triorejo ini ada apa aja sih? Jadi kalau untuk di Citraland Triorejo CBD ini ketika membeli rumah itu Bapak Ibu pencari properti tidak hanya membeli rumah saja tapi membeli fasilitas perumahannya aja ini Pak. Oke, jadi dapat fasilitasnya juga ya? Dapat fasilitasnya juga, bisa menggunakannya juga. Jadi seperti taman dan lapangan basket, kemudian ada clubhouse, nantinya ada kolam renang dan gym, dan juga ada danau. Dan ada lake-nya juga. Ada lake-nya juga. Itu yang keren teman-teman, ada lake-nya. Nanti kalau teman-teman beli unitnya di sini, sore atau pagi teman-teman bisa olahraga kelilingin danaunya. Itu kan adem banget gitu kan, cocok banget buat olahraga. Dan juga di Citraland Triorejo ini kan juga untuk ijo-ijoannya kan Mas Dedi ya. Ijo-ijoannya kan juga banyak banget. Apalagi nanti di danaunya, itu pasti asri banget ya Mas Dedi ya. Untuk gate-nya ini di depannya langsung ada itu Mas ya? Ferris wheel. Iya, Ferris wheel-nya. Ya, jadi kalau kita sistemnya one gate system, dan untuk Ferris wheel-nya ini beroperasi untuk umum dari sore jam 4 sampai jam 9 malam. Oke, jam 4 sampai jam 9 malam ya Ferris wheel-nya operasinya. Ya, jadi nanti itu banyak food truck kayak makanan masa kini gitu Pak. Nah, jadi kayak martabak Jepang sama ada kroffel, ada kopi gitu. Jadi tempat nongkrong juga di sini. Ya, nggak terlalu jauh dari unit kalau teman-teman ngambil di sini ya. Oke, kita sebentar lagi sampai di show unitnya tipe Bruce. Oke teman-teman, nah sekarang saya sama Mas Dedi sudah berada di tipe Bruce. Di nomornya kebetulan show unitnya nomor A2. Nah, nanti kita setelah ini bakalan review kupas tuntas seperti apa dalamnya, dan ikutin aja terus, bakalan seru. Oke Mas Dedi, saya pinjam dulu ya show unitnya ya. Yuk. Oke teman-teman, pada kali ini kita bakalan review kupas tuntas tipe Bruce. Oh ya, saya belum nunjukin fasadnya nih. Hampir lupa nih Mister. Tingginya kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 meter ya. Ini tinggi banget. Terus juga nanti udah dapet free kanopi Mas Dedi ya. Oke, kanopinya nanti udah include juga, udah langsung dapat. Jadi kalau beli nanti nggak usah masang-masang kanopi lagi, mobilnya langsung teduh ya. Untuk bagasinya sendiri, space-nya ini cukup untuk 2 mobil, tapi bukan mobil yang gede-gede banget ya. Dan luas banget. Terus di sebelah kanannya sini ada taman depannya. Taman depannya ini kombinasi, ada juga batu-batuannya juga. Untuk material karpetnya sendiri, untuk lantainya sini menggunakan keramik sekitar ukurannya 30 x 30, dan ini keset. Jadi kalau misalnya hujan dan basah itu nggak licin. Oke, kita masuk. Tipe Bruce ini udah menggunakan smart home. Jadi pintunya sudah menggunakan smart home ya. Oke, Mister buka dulu ya. Nah, jadi nanti teman-teman nggak usah perlu ukur-ukur kunci, tinggal tap atau masukin passwordnya, udah langsung bisa dibuka. Kita bahas pintunya dulu teman-teman ya. Untuk pintunya ini solid banget dan ini berat banget. Materialnya dari kayu solid dan
atasnya ada kombinasinya kacanya kaca transparan. Nah, jadi untuk pencahayaannya sendiri tipe Bruce ini dan untuk tipe-tipe lainnya juga itu sirkulasi pencahayaan itu bener-bener bagus banget. Jadi kalau di siang hari itu nggak perlu banyak listrik. Oke, setelah kita masuk, ini kita bakal disambut sama ruang foyer. Nah, ruang foyer ini nanti ketika teman-teman untuk menyambut tamu yang nggak begitu akrab atau nggak begitu dekat, teman-teman bisa posisiin di ruang foyer di sini. Bisa tunggu-tunggu teman atau sahabat yang kesini. Kalau sahabat sih pasti ke ruang tamu sini sih. Yuk masuk. Untuk foyernya sendiri ini diletakkan dua wall art ya di sini. Ini tuh sebenarnya desainnya tuh simple, modern, tapi itu tetap elegan gitu di setiap sudutnya. Terus juga ada tumbuh-tumbuhannya juga. Ini artificial ya teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman pengen meletakkan tumbuhan yang nyata atau tumbuhan yang bener-bener asli, itu bisa juga. Tapi kalau tumbuhan dikasih di dalam rumah itu biasanya perawatannya yang agak ribet ya Mas Andi ya, bener ya? Nah, itu misalnya kayak harus berapa kali sehari, berapa kali dalam seminggu tuh harus dikeluarin, dikenai sinar matahari gitu. Tapi kalau dikasih artificial itu juga bagus juga. Karena ini so unit, ini tuh kosongan teman-teman. Jadi sebenarnya nanti untuk kalau teman-teman beli di sini tuh nggak kosongan gini. Ini tuh ada tembok, jadi kebatas. Karena di seberangnya sini itu adalah untuk dapurnya. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang tamu. Ya, aduh, nyaman banget nih sofanya. Ini sofanya empuk banget dan juga nyaman banget. Dan desainnya itu nyambung ya teman-teman ya sama karpet yang di bawahnya ini. Karpetnya ini lumayan tebal loh teman-teman. Kalau teman-teman injek itu empuk gitu. Empuknya tuh bukan empuk yang kayak empuk kopeng gitu, tapi empuk yang keren gitu. Di depan saya, di depan sofa ruang tamu ini ada meja makannya. Nah, meja makannya sendiri ini untuk muat 4 orang, dan kalau teman-teman butuh 1 orang lagi, butuh tambahan, bisa ditambahkan lagi 1 kursi di sini. Nah, jadi bosnya di tengah sini, nanti sambil ngobrol-ngobrol sama anak buahnya di sini gitu. Wih, keren banget. Sama anak, sama istri, sama selingkuhan. jangan. Oh ya, sebelum ke belakang, ke kamar tidur yang lantai 1, kita ke tamannya dulu. Nah, taman belakangnya sendiri ini untuk void-nya tuh terbuka sampai atas, jadi udara segar itu banyak yang masuk. Ini ada kombinasi antara batu-batu kecil gitu ya. Terus di bagian belakangnya dimepet sama dinding belakang itu ada tanaman-tanamannya, space untuk tanaman hijaunya. Dan di pojokan sana ada bak kontrolnya. Oke, kita tutup lagi biar nggak masuk suara-suara bisingnya. Tapi untuk suara-suara bising sendiri, Mr. Rasa di sini tuh hampir nggak ada ya suara bising dari jalan raya. Bahkan bukan hampir nggak ada, bahkan emang nggak ada, karena ini tuh lokasinya tuh di dalam perumahan dan sudah lokasi yang private gitu ya. Tadi kan udah ke foyer, ke ruang tamu, meja makan, dan juga ke taman belakang. Nanti kita bakalan ke sini. Tapi sebelum masuk ke kamar tidur yang di lantai 1, kita ke area servisnya dulu nih. Ayo. Nah, sebelum kita ke area servisnya, di side sini ya, ini tuh bisa teman-teman gunain untuk ngeletakin pajangan. Bergeser ke sini, kita ada kamar mandi tamu. Kamar mandi tamunya sendiri ini lokasinya di bawah tangga. Untuk dalamnya udah pasti ada exhaust fan, ada showernya BTW ini shower dan juga plumbingnya semuanya itu by Toto, dan udah ada kloset duduknya. Untuk material dindingnya sendiri dan juga sama lantainya bawah ini menggunakan homogeneous style yang keset gitu, jadi nggak bakalan licin gitu ya. Jadi keset banget, nggak bakalan licin dan juga cepat kering. Nah, salah satu ciri-ciri kamar mandi yang bersih itu adalah yang selalu kering. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekarang kita ke area servisnya. Nah, ini nih teman-teman, ini area dapurnya, dan area dapurnya ini sudah menggunakan batu ya. Batunya itu hitam warnanya, stone warna hitam, dan di bawahnya terdapat kabinet-kabinet untuk menyimpan barang-barang keperluan teman-teman nanti.
Ada 1, 2, 3. Jadi luas banget, dan juga di atas juga ada juga teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung kekurangan space. Dan yang kerennya lagi teman-teman nih, di dalamnya udah disediain LED, lampu ambience. Oh iya, sekali lagi ya teman-teman, ini karena show unit, ini dibolong gini, tapi nanti kalau teman-teman beli di sini, itu di sini terbatas semua. Jadi terpisah antara area servis di dapur sini sama area utamanya di depan, sama area foyer-nya. Untuk aksesnya sendiri, tadi Mister lupa informasiin nih. Untuk akses masuknya sendiri itu ada 2. Yang pertama, pintu masuk kita tadi, yang kedua ada di sini. Jadi untuk aksesnya masuknya pemilik rumah sama ART itu disendirikan. Untuk area servisnya sendiri lumayan luas, dan di sini juga menggunakan lantai yang keset gitu ya, jadi cepat kering dan juga nggak licin kalau basah. Dan di sebelah sininya disediakan juga gudang. Nah, gudangnya sendiri ini sebenarnya difungsikan untuk kamar tidur ART-nya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai ART, teman-teman nanti bisa fungsikan buat gudang. Oke, sekarang kita ke kamar tidur yang di lantai pertama. Nah teman-teman, sekarang saya berada di kamar tidur lantai 1 yang sekarang ini di show unitnya difungsikan sebagai area nyantai. Ini tuh bisa buat santai-santai, mungkin bisa buat baca buku dan juga nyantai-nyantai lah pokoknya. Aduh, enak banget deh. Dan untuk view-nya ke samping kiri, di samping sini, itu view-nya ke taman belakang. Nah jadi sambil nyantai-nyantai, sambil baca buku, teman-teman bisa sambil menikmatin hijau-hijaunya taman belakangnya nanti yang ada di rumah teman-teman. Oke, untuk sebelah kanannya sendiri ini ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini panjang banget dan lebarnya sih nggak terlalu lebar, mungkin sekitar 1,2 atau 1,3. Dan udah ada, ya pasti standarnya ya, udah ada exhaust fan, udah ada showernya juga, terus juga plumbingnya semua by Toto, terus juga klosetnya by Toto, dan ada gantungan handuknya juga. Nah, dindingnya menggunakan lantai homogeneous style, yang bawah juga menggunakan homogeneous style. Jadi cepat kering dan tidak licin dan juga tidak kotor. Kita sudah kupas tuntas di lantai 1-nya, sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Yuk.